ネズミが迷い込んできたわ。Halo guys, apa kabar semuanya? Kuharap kalian baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita film action yang berkisahkan tentang seorang mantan pasukan khusus yang ingin balas dendam terhadap orang yang telah menganiaya adiknya. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali pada tahun 2014, tepatnya di Amerika. Diperkenalkan seorang pria yang bernama John gak pakai steel. Ia adalah seorang pensiunan pasukan khusus yang saat ini mengalami frustasi atas kehilangan teman-temannya waktu perang di masa lalu, sehingga ia memutuskan dan merasa bersalah pada teman-temannya dan ingin bunuh diri. Setelah itu John pergi ke minimarket terdekat untuk membeli sebotol minuman. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba datang dua orang untuk merampok uang yang ada di kasir dan menyuruh semua orang di dalam toko tersebut merunduk. Namun John tidak memperdulikan hal itu. Ia malah fokus memilih minuman yang akan ia beli, sehingga ia mengatakan kalau menodongkan senjata itu harusnya di kepala, bukannya di perut, supaya target bisa langsung tewas. Lalu apa yang terjadi? Begitu mudahnya John mengalahkan preman itu, dan ia pun langsung pulang ke rumah untuk menghabiskan minumannya, sehingga ia terus terbayang-bayang waktu masih bertempur dulu. Singkat cerita, keesokan paginya ia kedatangan seseorang yang ternyata itu adiknya yang bernama Cindy. Ia pun sangat marah kepada John karena selalu menghabiskan waktunya untuk berminum minuman keras, hingga pada akhirnya mereka pun berpelukan. Tak lama kemudian mereka pun mengobrol di satu kafe, membicarakan tentang Cindy besok lusa akan kembali ke Brazil. Yang ternyata Cindy bagian aktivis bantuan sosial kemanusiaan di kota kecil Favela yang berada di Brazil. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita diperkenalkan seorang polisi Brazil yang bernama Catherine. Namun tiba-tiba seorang bocil memanggilnya dan memberitahukan bahwa ada seorang aktivis sosial yang tergeletak tepi pantai dengan keadaan terluka parah. Namun setelah Catherine melihatnya, yang ternyata itu adalah Cindy. Atas kejadian itu, atasan Cindy yang bernama Manny yang mengetahui hal itu dan langsung menghubungi John yang berada di Amerika, dan ia sangatlah panik dan langsung bergegas pergi ke Brazil. Di waktu yang sama, sang detektif yang bernama Tiago yang sedang menangkap beberapa orang mafia yang berusaha menyelundupkan senjata ilegal di kota Favela. Hingga tak lama kemudian Catherine pun datang juga dan marah-marah karena selalu ikut campur dengan wilayah tugasnya. Hey, deixa em paz. Namun tiba-tiba warga sekitar pun menjadi tak terkendalikan, sehingga Tiago memberikan negosiasi untuk berduel dengan salah satu anak buahnya yang bernama Roro. Let's avoid a nasty scene here. Dengan aksi kalpuiranya, Roro sangatlah mudah untuk mengalahkan lawannya. Singkat cerita, saat ini John sudah tiba di Brazil dan disambut oleh atasan Cindy. Ia pun langsung bergegas ingin melihat adiknya yang berada di rumah sakit.
Saat tiba di rumah sakit, John dihampiri oleh detektif Tiago karena ia ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini dan berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya. Sehingga Tiago bersedia mengantarkan John ke tempat kejadian saat itu. I want to go where Cindy was found. With all due respect. Namun saat di perjalanan, Tiago sedikit bercerita tentang kota Papela. Ini adalah kota yang dipenuhi para mafia, perdagangan narkoba dan juga perdagangan senjata ilegal yang cukup mahal hingga sampai jutaan dolar. Setelah tiba di TKP tersebut, Catherine memperkenalkan dirinya kepada John dan sedikit bercerita kepadanya bahwa pemerintah tidak memperdulikan keadaan kota Papela ini, sehingga semuanya didanai oleh bisnis ilegal, termasuk biaya rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. The drug dealers take. Tak lama kemudian, ia pun bergegas kembali lagi ke rumah sakit untuk melihat perkembangan Cindy, sehingga ia bertemu dengan seorang perawat cantik yang sedang menyuntikkan obat pada botol infusnya. Namun beberapa menit kemudian Cindy mengalami kejang-kejang. John sangatlah panik sehingga ia memanggil perawatnya dan mengatakan bahwa terakhir kali tadi ada seorang perawat yang menyuntikkan obat tersebut. Dan ia juga mengatakan bahwa raut wajah perawat tersebut seperti orang Jepang. Namun dokter pun mengatakan bahwa tidak ada perawat di sini yang berasal dari Jepang. Singkat cerita, di keesokan harinya ia mendatangi kembali TKP tersebut. John sangatlah jelih matanya. Ternyata ia melihat kalung milik Cindy yang dipakai salah satu gangster di tempat itu. Ia bernama Luka dan menanyakan dari mana kau mendapatkan kalung itu. Namun tidak ada jawaban darinya sehingga John langsung menghajar gangster itu. Namun tiba-tiba Catherine datang menghentikan perkelahian itu dan Luka mengatakan kepada Catherine bahwa kalung ini ia dapatkan dari adiknya yang bernama Maria sebelum adiknya menghilang dan diberikan oleh Cindy sebelumnya. The necklace as a gift. Dan ia juga memberikan buku diary milik Cindy kepada John. Jadi bukannya Luka gak mau menjawab pertanyaan John ya, karena memang ia gak bisa bahasa Inggris. Ini kan Brazil, cowok. Ketika di malam hari, John membuka buku diary milik Cindy dan menemukan nomor ponsel seseorang, sehingga ia pun langsung menghubunginya dan ingin bertemu esok pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka pun bertemu di suatu tempat dan sedikit bercerita kepada John bahwa saya adalah seorang fotografer untuk memotret Cindy dengan seseorang dari jarak jauh. Namun orang itu pun terlihat seperti ketakutan sehingga ia pun bergegas pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba tidak disangka tiba-tiba John ditembaki dari beberapa orang di dalam mobil dan baku tembak pun terjadi. Singkat cerita, John menemui Manny dan mengatakan bahwa ia tadi tiba-tiba diserang, padahal saya tidak berbuat salah. Dan ia juga mengatakan bahwa kejadian penembakan tadi ia melihat perempuan Jepang yang mirip dengan perawat yang ia lihat waktu di rumah sakit beberapa hari lalu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa yang menyerang John tadi adalah kelompok gangster Yakuza. Dan ia juga keingat perkataan fotografer tadi bahwa hilangnya anak perempuan di kota ini ada hubungannya dengan Yakuza. Namun isu tersebut belumlah terbukti. Hingga di malam hari, John mendatangi tempat klub malam untuk mencari seorang pria yang berfoto sama Cindy beberapa hari lalu. Foto tersebut ia dapatkan dari flashdisk seorang fotografer yang ia temui pagi tadi. Tidak menunggu lama, ia pun langsung melihat orang yang ia cari adalah seorang DJ dan langsung mengikutinya ke toilet. Setelah itu, John menanyakan kepada DJ tersebut apakah ia mengenal Cindy atau tidak. Namun ia mengatakan bahwa ia lupa dengan namanya Cindy. John tidaklah puas dengan jawaban itu. Hingga apa yang terjadi?
Dengan perlakuan John, akhirnya ia mau menjawab bahwa yang dilakukan kepada Cindy tidak lain adalah bosnya sendiri. Dan ia memberikan alamat tempat usaha bosnya itu. Head out of town. Going northwest. Tidak menunggu lama, John langsung mendatangi tempat yang dikatakan DJ tersebut dan ditemani oleh Manny. Ia juga memperlihatkan berkas pengiriman senjata ilegal beserta harga nilai jualnya yang mencapai puluhan juta dolar. Di waktu yang sama, Tiago juga mempersiapkan timnya untuk menyergap gangster yang ada di kota Favela. Targets are the pillars of the drug trade. Hingga sampailah di kota kecil tersebut, Tiago pun langsung membantai para gangster itu yang telah dianggap telah melakukan bisnis ilegal. Namun salah satu anak buah Tiago melihat kelompok orang Jepang yang sedang menculik beberapa anak perempuan yang berada di kota tersebut, dan ia langsung melaporkan kepada Tiago. Tidak menunggu lama, Tiago pun langsung datang untuk melihat apa itu benar atau tidak. Sehingga apa yang terjadi? Di sini terungkaplah bahwa selama ini detektif Tiago dan Roro bekerja sama dengan gangster Yakuza. Tujuan mereka menghabisi pemuda tersebut tidak lain untuk mengkambing hitamkan mereka karena dianggap menyebabkan hilangnya anak-anak perempuan yang ada di kota ini. Padahal itu semua ulahnya kelompok Yakuza. Di sisi lain, John telah sampai di tempat bisnis Yakuza, namun Manny disuruh pulang olehnya supaya ia jangan terlibat dengan kelompok Yakuza. Ketika saat John menunggu minuman datang, ternyata ia telah diintai oleh seorang perempuan yang waktu itu menyamar sebagai perawat di rumah sakit. Hingga ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi John. ネズミが迷い込んできたわ。 Dengan mudahnya John mengalahkan semua orang itu. Di waktu yang sama, perempuan tersebut menghubungi ketuanya yang bernama Hiromoto dan mengatakan John sangatlah sulit untuk dihabisi, sehingga perempuan tersebut diperintahkan olehnya untuk kembali ke rumah sakit, tidak lain untuk membunuh adik John, yaitu Cindy. Di waktu yang sama, Tiago pun datang dan juga Catherine dan menodongkan senjatanya kepada John, sehingga Tiago berpura-pura meminta koper yang dibawa oleh John tersebut yang berisi bukti kejahatan Yakuza untuk ia selidiki. Apa kalian masih ingat bahwa koper tersebut ia dapatkan dari seorang DJ beberapa malam lalu, dan Hirotomo menyuruh Tiago untuk mengambil kopernya. Atas kelalaian DJ tersebut pun dibunuh oleh ketua Yakuza. I'm sorry about the manifest. He surprised me. Di saat mereka mau ke rumah sakit, namun John telah menyadari bahwa Tiago telah bekerja sama dengan Yakuza dan ia memilih untuk mengikutinya, dan Catherine pergi sendirian ke rumah sakit. Setelah Catherine sampai di rumah sakit, lalu apa yang terjadi? Di waktu yang sama, Tiago mendatangi pelabuhan untuk memberikan koper tersebut kepada Hirotomo. Namun tidak disangka John telah menyelinap di dalam bagasi mobilnya dan diam-diam mengintai pergerakan para kelompok Yakuza. Sehingga ia pun langsung menghubungi Manny dan memberikan informasi bahwa penculikan anak-anak di kota Favela adalah kelompok Yakuza yang saat ini akan dijual ke Jepang dengan harga yang sangat besar. Sehingga John diam-diam menghabisi anak buah Yakuza satu persatu dengan aksi jedor-menjedor. Hingga pada akhirnya John melawan Tiago, Roro, dan Hirotomo. Dan pada akhirnya ia pun berduel dengan ketua Yakuza. Di sini terungkaplah bahwa yang menyebabkan Cindy terluka parah yaitu Hirotomo.
up a better fight than your sister. John sangatlah murka mendengarnya dan ia pun langsung membantai ketua Yakuza tersebut. Atas kejadian itu seperti biasa polisi selalu datang terlambat dan ia berhasil balas dendam dan juga menyelamatkan anak-anak yang akan diperjualbelikan. Singkat cerita, John langsung melihat keadaan adiknya yang ternyata belum ciuman. Hingga adik keesokan paginya John berbincang dengan Manny dan mengajaknya bekerja sama dan film pun selesai. When do I start? Bagaimana menurut kalian guys? Bukan filmnya yang saya tanyakan, tapi cara edit saya dan cara ngomong saya. Apakah masih banyak yang harus diperbaiki? Jika banyak kesalahan, mohon berikan masukan saja untuk pemula seperti saya ini. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan apapun, apalagi rekaman suara saya. Aduh, parah banget, sangat belepotan dan amburadul guys. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.